Selamat pagi teman-teman teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kak Selvi berharap kalian semua sudah membaca Alkitab dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dan pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan tema berani hadapi penderitaan. Teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sewaktu Rasul Petrus menuliskan surat ini ditujukan kepada jemaat pendatang. Kita dapat menemukannya dalam pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Jemaat pendatang ini tersebar atau tinggal di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Tujuan Petrus menuliskan surat ini karena jemaat Tuhan, orang-orang yang telah mengenal Kristus, mereka tinggal di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Kristus. Kalau orang-orang yang mereka tinggal di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Kristus, mungkin mereka merasa susah dalam beraktivitas, merasa susah dalam melakukan berbagai tindakan atau bertutur. Jadi mereka susah nih kalau tinggal di tengah orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Atau jangan-jangan orang-orang yang tidak mengenal Kristus itu tidak mau dekat dengan mereka. Ada banyak kesusahan yang dialami oleh jemaat Tuhan pada saat itu, lalu kemudian Rasul Petrus menuliskan surat ini untuk memberikan semangat, untuk menghibur, untuk mendampingi orang-orang saat itu yang telah mengenal Kristus, yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sewaktu Petrus menuliskan surat ini, Rasul Petrus menginginkan supaya jemaat Tuhan yang tinggal itu, jemaat Tuhan yang telah percaya kepada Kristus, dapat terus meneladankan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Kristus. Walaupun mereka merasa mereka menderita, walaupun mereka merasa bahwa susah nih hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, tapi Rasul Petrus menegaskan bahwa itu cara supaya mereka dapat melakukan atau mencontohkan yang telah Kristus ajarkan, yang telah Kristus beritahukan kepada mereka. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus juga menegaskan bahwa jemaat pada saat itu harus tetap hidup dengan beriman, dengan berpengharapan, dan dengan kasih yang disalurkan atau diwujudkan kepada siapapun yang mereka temui. Kenapa mereka harus beriman, berpengharapan, dan mewujudkan kasih? Rasul Petrus menegaskan dalam bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca adalah, pertama-tama karena Allah telah memberikan karya keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka telah diberikan keselamatan, mereka diberikan hidup yang kekal, maka tidak masalah kalau harus menderita. Tidak masalah kalau harus merasa susah. Yang penting bisa kuat, yang penting bisa terus beriman kepada Kristus. Rasul Petrus juga menjelaskan bahwa ketika seseorang yang percaya kepada Kristus merasa susah, merasa menderita, itu adalah cara supaya jemaat dapat terus membangun iman, dapat terus membangun pengharapan kepada Kristus. Sehingga kalau mereka bisa beriman, mereka bisa berpengharapan, mereka bisa kuat dalam menjalani aktivitas atau kehidupan, mereka dapat meneladankan atau mencontohkan berbagai ajaran yang telah Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang ngomong, jadi Kristen itu susah ya, percaya sama Kristus itu susah ya, banyak cobaannya ya, banyak godaannya ya. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini mengingatkan kita, berbagai penderitaan diizinkan Allah untuk hadir dan dirasakan oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus, supaya orang-orang yang percaya kepada Kristus dapat terus membangun hubungan baik dengan Allah, dapat terus menumbuhkan iman kepada Allah, dan dapat terus membangun kehidupan yang berpengharapan. Kalau orang yang menderita punya iman, dia akan terus berharap Tuhan menolong, dia akan terus berharap Tuhan akan memberkati, dan lain sebagainya. Dan dengan kehidupan yang beriman, dengan kehidupan yang berpengharapan,
Orang-orang yang percaya kepada Kristus dapat meneladankan atau mempraktekkan kasih kepada siapapun yang dia temui. Dan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengajarkan kita untuk berani dalam menghadapi kehidupan. Mau kehidupan kita senang, atau bahkan kehidupan kita ini lagi susah, atau keluarga kita lagi happy, keluarga kita lagi senang, keluarga kita lagi bahagia, ataupun keluarga kita lagi susah, keluarga kita lagi menderita, kita diingatkan hal yang sama. Kita diingatkan tentang satu, tidak apa-apa kalau kita sedang menderita. Kalau Tuhan mengizinkan penderitaan itu dialami oleh Kak Selvi atau oleh adik-adik, kita diberikan kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk terus menumbuhkan rasa percaya iman kita kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan dengan berharap, dengan meyakini bahwa Tuhan akan menolong. Bagaimana caranya kita bisa kuat dalam menghadapi pergumulan kehidupan? Mari kita rajin berdoa, mari kita rajin membaca Alkitab supaya kita terus mendapatkan penguatan. Sehingga kita bisa terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan dapat mempraktekkan kasih. Dengan itu semua kita pasti berani dalam menghadapi penderitaan, kita pasti berani dalam menghadapi pergumulan. Selamat merenungkan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.